Oke, agenda pada siang hari ini kita ingin melakukan konferensi pers secara resmi terkait dengan perkembangan perkara atas klien kami Erika Karlina di Polda Metro Jaya, di mana pada substansi materinya adalah telah terjadi perdamaian antara para pihak, terlapor dan pelapor, dan telah ada pencabutan laporan polisi di Polda Metro Jaya tanggal 18 Desember 2025. Kan pengen meluruskan isu yang berkembang ya. Seperti apa sih Mas maksudnya isu-isu seperti apa yang berkembang? Oke, isu yang berkembang itu yang seperti apa ya? Karena kita melihatnya baik-baik saja. Kita kuasa menjalankan fungsinya untuk menindaklanjuti perkara ini atas adanya permohonan RG yang kedua dari DJP, dan setelah itu kami antara para kuasa secara intens komunikasi dengan baik mencari win-win solution, sehingga telah terjadi endingnya ada perdamaian antara para pihak. Tapi hal tersebut dimulai atas adanya permohonan maaf secara terbuka atas inisiasi dari DJP dan kuasanya, sehingga dari atas dasar permohonan maaf tersebut dan mengakui perbuatannya tersebut yang menjadi suatu acuan klien kami berkenan untuk mencabut laporan polisi, untuk berkenan melakukan perdamaian dengan yang bersangkutan. Demikian. Artinya permohonan maaf saja terus bisa diterima atau ada hal lain yang menjadi pertimbangan? Oke. Yang menjadi parameter motivasi klien kami berkenan untuk mencabut laporan polisi yang primer adalah karena untuk dan atas masa depan serta kebaikan anaknya. Yang sekunder adalah telah terjadi permohonan maaf secara terbuka dan mengakui perbuatannya atas dugaan tindak pidana yang kami sangkakan di Polda Metro Jaya sebagaimana laporan polisi tersebut. Bagaimana respon dari Kak Karlina sendiri terkait respon dari JP sendiri? Nah, karena telah ada permohonan maaf secara terbuka pun juga yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya, respon beliau ya alhamdulillah menyambut dengan baik atas adanya hal tersebut, sehingga dengan kurun waktu nggak sampai 3 hari yang bersangkutan berkenan untuk melakukan perdamaian dan di hari yang sama mencabut laporan polisi. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bagaimana soal pertemuan dengan anaknya sendiri? Mungkin apakah ada bagian waktu atau seperti apa? Oke, ini yang harus diperhatikan. Korelasi perkara ini tidak berkaitan dengan hak-hak tentang anak, tidak berkaitan dengan anak biologis, ayah biologis, hak asuh anak, bagaimana, itu bukan. Domain hal keperdataan yang mencakup tentang anak itu bukan fokus dalam materi laporan polisi di Polda Metro Jaya. Fokusnya adalah terkait dengan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang IT dan Undang-Undang PDP tentang data pribadi yang bersangkutan disebar luaskan sehingga implikasi hukumnya mengakibatkan klien kami dirugikan dan seterusnya. Jadi fokus tentang perkara ini yang harus dijelaskan adalah berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dan bukan hal-hal yang kaitannya mencakup hak keperdataan atas ayah biologis dan seterusnya. Itu bukan. Mungkin untuk mempertegas bagaimana soal permasalahan ini clear atau seperti apa sih Pak? Permasalahan ini clear and clean. Artinya telah terjadi perdamaian antara para pihak, telah terjadi pencabutan laporan polisi. Next tahapannya bagaimana halnya penyidik asesmen melakukan gelar perkara khusus untuk penghentian penyidikan dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan terbit tab penutupan perkara atau tab SP3-nya demi hukum karena adanya keadilan restoratif yang telah dilaksanakan oleh para pihak pelapor dan terlapor. Jadi kalau dipertanyakan kapan SP3-nya turun, kapan surat perintah penyidikan tentang penghentian perkaranya turun, tanyakan ke Polda Metro Jaya. Intinya klien kami telah melakukan perdamaian dengan DJP dan telah mencabut laporan polisinya. jadi ini ada surat pencabutan. Ya, ini ya, Pak. Yes. Nah, ini surat pencabutan dari klien kami. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Cukup ya? Oke, mungkin dengan adanya proses kemarin itu sebenarnya
lain Bapak sendiri sebenarnya tuh menginginkannya seperti apa sih, kayak perdamaian kah? Atau mungkin jika kemarin tidak ada preskon apakah akan Oke, perlu diketahui oleh kawan-kawan media terkait dengan perkara ini kan ada kaitannya dengan Undang-Undang IT, dan dalam ketentuan khusus yang diatur dalam pasal 8, tepatnya Perpol nomor 8 tahun 2021, ketika perkara itu terkait dengan ada tindak pidana IT, di situ terang dan jelas ada syarat prasyarat formil yang harus dilalui oleh pihak terlapor, diantaranya permohonan maaf secara media atau secara terbuka di media sosial terkait dengan hal-hal yang menyinggung terkait dengan IT-nya. Jadi syarat prasyaratnya itu aja.